Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipenuhi yang kosong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Sedangkan matannya adalah Syekhul Islam rahimahullah taala. القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. Kita masuk pembahasan tentang pendalilan penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dari Al-Quran Al-Karim. Pertama, al-jam'a بين النفي والإثبات في وصفه تعالى. Pertama, dikumpulkannya an-nafi wal itsbat dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad dakhala في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعجل ثلث القرآن. Dan termasuk di dalamnya, dalam apa yang sudah kita sampaikan kemarin sebelum pembahasan ini, apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat Qul Huwallahu Ahad.
allati ta'dilu thulutsal Qur'an, yang mengimbangi sepertiga Al-Qur'an. Saking tingginya nilai surat ini dikatakan ta'dilu thulutsul Qur'an. Kedudukannya seperti sepertiga Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Katakan bahwa Allah Esa, Allahus samad, Allah lah tempat bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapa. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, yang seimbang atau yang sama dengannya satupun. Perhatikan di dalam ayat-ayat yang ringkas ini, di dalamnya ada itsbat, penetapan, dan ada nafi, penafian. Pertama, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ahadiyah, keesaan. Kemudian disifati dengan sifat samadiyah, Allahus samad. Kemudian disifati dengan penafian bahwa Allah tidak memiliki bapa, tidak memiliki anak, tidak diperanakan dan tidak beranak. Ini mulai penafian. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian disifati pula dengan nafi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada yang sekufu dengannya. Kufuwan maknanya sekufu. Enggak ada yang sekufu, yang setimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti barakallahu fikum, inilah yang dimaksud bahwa dalam mensifati Allah ada penetapan, ada penafian. Menetapkan sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, yang pantas bagi Allah, dan kemudian menafikan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang merupakan kerendahan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azakumullah. Orang-orang Arab Badui dulu, orang-orang Arab selalu bertanya tentang nasab. Pokoknya kalau kemuliaan itu ada nasabnya. Kamu anak siapa? Fulan. Anaknya siapa? Fulan. Dari bani apa? Dari suku apa? Ya. Disebut nasab-nasabnya dari ke atas. Berarti kamu begini. Dengan kebiasaan mereka seperti itu, mereka bertanya, bagaimana nasab Rabb kamu ketika diajak untuk beribadah pada Allah? Mana nasabnya? Turunan siapa dia? Anak siapa dia? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan jawabannya, qul, katakan padanya, Allahu ahad, Allah itu esa, sendiri, enggak ada kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengannya, enggak ada yang sama dengannya, ahad. Dan katakan Allahu samad, dan katakan Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Walaysa kamitslihi syai', wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan enggak akan ada yang sama dengannya. Maka enggak bisa ditanya nasab. Enggak bisa ditanya nasab, karena tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk-makhluk yang ada ini. Tidak hanya manusia, binatang-binatang pun kadang-kadang ditanya nasabnya. Ini kuda turunan apa? Oh, turunan kuda pemenang dulu di tahun sekian. Ada sertifikatnya.
Burung juga demikian, sekarang ada sertifikatnya. Ikan, koi juga ada nasabnya. Barakallahu fiikum. Lakin Allah lam yakun lahu kufuwan ahad. Tetapi Allah tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Enggak ada yang sekufu dengannya sesuatu apapun. Maka tidak bisa ditanya nasabnya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah. Kalimat Syekhul Islam dan masuk di dalam ucapan ini ay allati taqaddamat. Yani ucapan yang telah lewat pembahasan tentang Allah dan sifat-sifatnya. Yang ternyata sifat-sifatnya mengandung sifat-sifat yang ditetapkan untuknya, yaitu itsbat, dan sifat-sifat yang tidak pantas baginya, yaitu yang dinafikan dan tiadakan. Maka termasuk itu adalah ayat ini. Termasuk dalam pembahasan kemarin, pertemuan kita yang lalu. Wa huwa subhanallah qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsah bainan nafi wal itsbat. Yaitu ucapan yang sudah pernah kita bahas, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'a, Allah telah mengumpulkan dalam mensifati dirinya, dalam menamakan dirinya, Allah kumpulkan bainan nafi wal itsbat, antara penafian dan penetapan. Fa'arada huna an yurid ma yadullu ala dhalik. Maka di sini beliau ingin menyampaikan dalil-dalil apa yang menunjukkan hal tersebut. Bahwa sifat-sifat Allah ada yang disifati dengan bentuk penetapan, ada yang disifati dalam bentuk penafian. Syekhul Islam rahimahullah arada huna an yurid ma yadullu ala dhalik, ingin menunjukkan apa yang beliau katakan dengan dalil-dalil minal kitabi, dari kitab, was sunnah, wa bada'a bi surat al-ikhlas, dan beliau memulainya dengan surat al-ikhlas. Termasuk mensifati Allah dengan nafi dan itsbat adalah surat al-ikhlas. Li fadliha. Kenapa dimulai dengan surat al-ikhlas? Karena keutamaan surat al-ikhlas. Wa summiyat bidzalik, dan dinamakan al-ikhlas. Biasanya surat-surat itu dinamakan dengan kalimat yang ada di dalamnya. Iya, surat al-waqi'ah, karena ada lafaz idza waqa'atil waqi'ah. Surat al-qiyamah, karena ada lafaz al-qiyamah di dalamnya. Tapi surat al-ikhlas, kamu enggak akan dapati di dalamnya kata-kata al-ikhlas. Iya kan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kalimat ikhlas. Kenapa? Mengapa dinamakan surat ini surat al-ikhlas padahal lafaz itu enggak ada di dalamnya? Karena isi dari surat ini adalah mengikhlaskan hanya untuk Allah sifat ahadiyah, sifat kesendiriannya. Kesendirian dengan makna tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kesendirian dengan makna tidak memiliki anak, tidak memiliki bapa. Kesendirian dengan makna tidak ada yang sama dengannya. Kesendirian dengan makna tidak ada yang serupa dengannya. Kesendirian bermakna bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk dijadikan samad, tempat kita bergantung, berdoa, meratap, meminta. Sendiri. Karena kesendiriannya itulah dikatakan al-ikhlas, yang maknanya kemurnian, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Liannaha akhlasat fi sifatillah, karena di dalamnya mengikhlaskan, memurnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Wa liannaha tukhallusu qari'aha
minasyirki, dan karena surat ini membersihkan pembacanya dari kesyirikan. Yang baca akan paham tidak boleh berbuat syirik karena tidak ada yang sama dengannya. Pembaca akan mengerti bahwa ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Pembaca paham untuk jangan berbuat syirik. Berarti bahasa Arabnya yukhallisu, membersihkan dari noda syirik. Oleh karena itu surat ini dinamakan suratul Ikhlas. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Yang mengimbangi nilainya sepertiga Al-Qur'an. Aitu sawi thulutsal Qur'an. Wadzalika li'anna ma'anil Qur'ani thalathatu anwa'. Mengapa dikatakan menyamai sepertiga Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu terdiri dari 3 macam di dalamnya. Al-Qur'an terdiri dari 3 jenis pembahasan di dalamnya. Pertama tauhid, kedua qasas, ketiga ahkam. Membahas tentang tauhidullah. Yang kedua membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah yang akan datang, kisah-kisah umat-umat yang dibinasakan, kisah-kisah kaum mukminin dan seterusnya. Wa ahkam, dan mengandung hukum-hukum. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu hukum-hukum. Karena ada 3 pembahasan di dalamnya, salah satunya tauhid. Sedangkan tauhid itu disimpulkan barakallahu fikum dalam surat Al-Ikhlas. Berarti surat Al-Ikhlas yang Masya Allah dari orang dewasa sampai anak-anak kecil sudah hafal, tetapi tidak menurunkan nilainya. Ada yang membaca qul huwallahu ahad, qul hu. Anak kecil juga hafal. Seakan-akan meremehkan. Tidak. Walaupun dibaca oleh seluruh manusia, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil dan seterusnya, tidak menurunkan keutamaannya, tetap sangat utama. Bahkan ada sahabat yang membaca sholatnya Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas. Sampai ditanya, ya Rasulullah, bulan mengimami Al-Ikhlas terus. Dipanggil oleh Nabi, mengapa engkau membaca surat Al-Ikhlas terus? Ya Rasulullah, aku suka dengan surat itu. Karena surat itu mengandung begini, mengandung tauhid dan seterusnya. Ditakrir. Ditakrir maknanya disetujui oleh Nabi SAW. Tidak disalahkan. Ikhwani fiddina azakumullah. Hadihi surah fiha sifatur rahman. Surat ini mengandung sifat Allah yang Maha Rahman. Fahiya fit tauhid wahdah. Maka surat ini hanya berbicara tentang tauhid. Saya tanya kepada antum semuanya, apakah dalam surat Al-Ikhlas ada hukum-hukum? Ini halal, ini haram, ini wajib? Tidak ada. Baik, apakah dalam surat ini ada kisah para nabi? Ada kisah para rasul? Ada kisah umat-umat terdahulu? Ada kisah yang akan datang? Tidak ada juga. Isinya murni tentang tauhid. Oleh karena itu barakallahu fikum, perhatikan, ada seagung-agung surat, ada seagung-agung ayat. A'zamu ayatin fi kitabillah, seagung-agung ayat dalam kitabullah. Ayat apa? Ayat kursi. Apa isinya? Hukum-hukum? Bukan. Syariat halal haram? Bukan. Kisah para anbiya? Bukan. Kisah para rasul, kisah para... Bukan. Isinya tentang Allah, keesaannya, tauhid. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tentang Allah, keesaannya dan sifat-sifatnya. Artinya barakallahu fikum, inna
syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu adalah tergantung apa yang dipelajari. Kalau yang dipelajari perkara remeh, ilmunya pun remeh. Iya Pak, ya. Saya tahu ilmu. Tahu apa? Tahu bagaimana cara memindahkan pot itu dari depan ke belakang. Ya itu mah kecil banget. Ya tapi ilmu kan? Iya emang, tapi ya apa nilainya? Ya. Kamu nggak terangkan juga saya paham. Baik, berarti keutamaan sebuah ilmu berkait dengan apa yang dibahas. Baik, sekarang bagaimana ilmu yang membahas tentang Allah dan keesaannya dan sifat-sifatnya dan nama-namanya? Apakah ada yang menandingi tingginya ilmu yang membicarakan tentang Allah? Sebagaimana Allah adalah yang maha mulia, yang maha tinggi, maka ilmu tentangnya juga ilmu yang maha tinggi atau ilmu yang sangat mulia, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehingga Al-Ikhlas dijuluki thuluthul Quran. Dan ayat kursi dijuluki a'zamu ayatin fi kitabillah. Sebesar-besar ayat di dalam kitab Allah ada ayat kursi. Mengapa? Karena membahas tentang Allah dan keesaannya dan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Kenapa Al-Ikhlas mengimbangi sepertiga Al-Quran? Karena yang dibahas tentang Allah dan keesaannya dan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Fasarat ta'dilu thuluth Al-Quran. Maka surat ini mengimbangi sepertiga Al-Quran. Wa dalilu ala anna hadhihi surah ta'dilu thuluth Al-Quran, dan dalil yang menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas itu mengimbangi atau senilai dengan sepertiga Al-Quran adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad. Seseorang mendengar satu sahabat yang membaca qul huwallahu ahad dan kemudian diulanginya dalam salatnya. Falamma asbaha jaa ilan nabi. Maka ketika pagi harinya, setelah mendengar sahabat yang membaca dalam salatnya Al-Ikhlas terus, disebutkan kepada Nabi, wa ka'anna ar-rajul yataqalluha, sepertinya orang ini menganggap kecil, kok ikhlas terus yang dibaca. Faqala Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'jilu thuluthal Quran. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh surat itu mengimbangi sepertiga Al-Quran. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Bada'i'ut Tafsir, wal ahadith bikauniha ta'dil thuluth al-Quran takadu tablugh mablaghat tawatur. Kata Ibnu Qayyim, hadis-hadis yang memberitakan bahwa surat ini senilai dengan sepertiga Al-Quran hampir mencapai batas mutawatir. Kalau mutawatir, barakallahu fikum, maka sudah tidak diragukan lagi. Barakallahu fikum. Sesungguhnya Al-Quran juga dengan riwayat. Tapi mengapa manusia sepakat tentang Al-Quran itu tidak perlu dibahas sanadnya? Padahal Quran juga dengan sanad. Ya Pak ya. Quran juga dengan riwayat. Karena mutawatir seluruhnya. Sehingga tidak perlu diragukan lagi, nggak perlu dibahas sahih apa tidak sahih, karena mutawatir. Ternyata berita bahwa ayat atau surat Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiga Al-Quran juga hampir mencapai derajat mutawatir. Tapi kembali kepada pembahasan. Mengapa dikatakan bahwasanya ayat
ayat dalam surat Al-Ikhlas dijadikan sebagai contoh oleh Syekhul Islam. Ini juga termasuk membuktikan bahwa mensifati Allah dengan nafi dan isbat. Haitsu yaqul, karena di dalamnya Allah Jalla Sya'nuhu berfirman, "Qul," katakanlah ayya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi hadza dalilun ala anna al-Qur'an kalamullah. Di mana Allah berfirman kepada nabinya, "Qul," katakanlah. Dan ini dalil bahwasanya Al-Quran itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ucapan Rasulullah SAW gak akan berkata qul. Iya kan? Qul merintahkan pada siapa? Tapi karena ini ayat Al-Quran, Allah yang mengatakan kepada nabinya, qul, katakanlah, huwallahu ahad. Idlau kana kalamu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kalau ini adalah ucapan Muhammad dan lainnya, lam yaqul qul, tidak mungkin akan berkata katakanlah. Ay wahidun la nadhira wa la wazir. Katakanlah bahwa Allah esa. Makna ahad sendiri. Sendiri dengan makna la nadhir, tidak ada yang sama dengannya. Nadhir, nadhir dengan dha, maknanya adalah yang seimbang, yang sama, yang sekufu. Tidak ada. Allah sendiri satu-satunya. Wala wazir, dan tidak perlu pendamping. Wazir, yang mewakili. Wala mathil, tidak pula ada contoh yang sama, enggak pula ada yang menyamainya. Wala syarik, enggak punya sekutu-sekutu. Allahus Samad. Dan kemudian yang kedua, ucapkanlah Allahus Samad. Mana Samad as-Sayyid alladhi kamula fi su'dadih. Sayyid yang menguasai dan telah sempurna su'dadihi wa syarafih. Telah sempurna kekuasaannya, telah sempurna kemuliaannya, wa 'azamatihi, dan telah sempurna keagungannya, wa fihi jami'u sifatil kamal. Kalau demikian keadaannya, maka berarti memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Tapi apa kaitannya dengan apa yang kita terjemahkan tadi, tempat bergantung? Karena Allah lah yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha bisa, yang memiliki sifat-sifat segala yang kesempurnaannya. Alladzi tasmudu ilaihil khalaiq, yang makhluk-makhluk semuanya membutuhkannya. Seluruh makhluk-makhluk meminta kepadanya. Seluruh makhluk-makhluk berharap kepadanya. Seluruh makhluk-makhluk enggak bisa lepas daripadanya. Wa taqsiduhu, semuanya menuju kepadanya. Fi jami' hajatiha, dalam segala hajat-hajatnya. Wa muhimmatiha, dalam segala kepentingan-kepentingannya. Selalu berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ay laisa lahu waladun wala walidun, yakni tidak memiliki anak, tidak pula memiliki bapak. Wa fihi raddu 'ala an-nasara, dan ini bantahan kepada Nasrani yang menyatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Dan bantahan pula bagi Yahudi yang menyatakan bahwa Uzair anak Allah. Dan bantahan pula pada musyrikin Arab, alladzina nasabu lillahil walad. Musyrikin Arab juga terbantah dengan ini karena mereka menganggap malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, kata musyrikin Arab. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian mereka menamakan berhala-berhalanya semuanya dengan muannats. Allah panggil ilah, mereka namakan berhalanya Lat, ilah perempuan. Allah Al-Aziz, yang maha mulia,
Mereka namakan berhalanya Uzza, Aziz perempuan. Demikian pula Mannan, mereka namakan Manat, anak-anak perempuan Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Maka Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan pada mereka, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Tidak punya bapak, tidak punya anak. Tidak laki, tidak perempuan. Allah tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah enggak ada yang menyerupainya satu pun. Ai laisa lahu mukafi. Tidak ada yang seimbang, sekufu. Wala mumathil, enggak ada yang sama. Wala nadhir, enggak ada yang seimbang. Ikhwan fillah azakumullah. Ini ringkas makna yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Apa syahidnya? Ini bukti yang dibawakan oleh Syekhul Islam di dalam ayat ini mana yang dimaksud? Asyahid min hadhihi surah, pembuktian dengan surat ini adalah annaha tadammanat wa jama'at bainan nafi wal itsbat. Dalam surat ini terkumpul di dalamnya antara penafian dan penetapan dalam mensifati Allah. Pertama ucapan Allahu Ahad, penetapan sifat ahadiyah. Allahus Samad, penetapan sifat samadiyah. Ini itsbat. Wa qauluhu lam yalid wa lam yulad, menafikan keberanakan atau menafikan adanya anak dan adanya bapak. Ini nafi. Walam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada yang sepadan dengannya, enggak ada yang seimbang dengannya. Penafian. Penafian keserupaan dengan sesuatu apapun, tidak ada yang serupa dengannya. Hada nafyun. Maka shadaqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika berkata bahwasanya dalam mensifati Allah, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan mengumpulkan dua perkara, penafian dan penetapan. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mensifati Allah juga dengan dua jenis, dengan penetapan dan penafian. Penetapan apa yang pantas baginya dan penafian apa yang tidak pantas baginya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.